Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali berjumpa pada pagi hari ini di dalam ibadah kita melalui live streaming GPPS Solo Kasih dan Serpong. Pagi hari ini tidak membatasi kuasa Tuhan hadir di tengah setiap pribadi Bapak Ibu dan Saudara. Sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita masuk dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan
kami limpah dengan syukur atas segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Di minggu yang pertama, di pagi hari ini kami boleh kembali ada di hadapan-Mu, bersyukur atas anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Sekalipun setiap pribadi kami mungkin ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi hadirat-Mu tidak terbatasi oleh situasi keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Karena kami tahu pribadi kami adalah rumah-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Engkau bekerja di tengah-tengah ibadah live streaming kami pagi hari ini Tuhan. Setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan jamah mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah, kuatkan mereka Tuhan. Kalau ada yang susah, hiburkan mereka. Pagi hari ini Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau menjamah setiap pribadi mereka. Dan Engkau alirkan kuasa sukacita kemenangan itu bagi setiap mereka Tuhan. Karena kami percaya, kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Ambil alih ibadah live streaming kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya kami serahkan kepadamu. Bekerja dengan kekuatan Roh bagi kami Tuhan. Dan kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau di pagi hari ini. Kami siap untuk bersorak-sorai. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, nama yang berotoritas, kami bersyukur dan kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menebus kita. Pagi hari ini mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Kita mau katakan kami yang telah ditebus. Haleluya.
Allah. Dia mati, dia hidup, dia bangkit, dan dia berkata, dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Sama-sama di dalam sukacita kita katakan anak Allah.
bersyukur Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan beri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada hadir bersama dengan kami Tuhan. Seluruh umat Tuhan, umat juga Tuhan yang bersama-sama juga kami pada live ini Tuhan. Oh Tuhan ada hadir bersama-sama di Tuhan kami, kekuatan Tuhan ada bagi setiap Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan kami mendengar firman Tuhan dan kami semua berbicara kepada kami melalui hamba Tuhan. Itu boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan saat pagi hari ini dimanapun kita berada, situasi dan tempat yang menghalangi kita, tapi kita berkumpul ya untuk memuji memuliakan Tuhan di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita lihat yang kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9 bagian A. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 bagian A. Kita akan melihat bagaimana satu peristiwa waktu Yesus ada di atas bumi ini dalam melakukan pelayanan, maka ada satu peristiwa penyembuhan yang dilakukan di kolam Bethesda. Saya akan bacakan buat kita semuanya dan firman Tuhan yang ada yang dimana kita berada, yang menyaksikan, kita akan simak bersama-sama. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Remaja yang kasih Tuhan, satu peristiwa penyembuhan yang ditulis oleh Injil Yohanes. Ya, di sini di pasal yang kelima tentang penyembuhan orang pada hari Sabat di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda ini kata firman Tuhan di situ ada berbaring berbagai macam orang, sejumlah besar orang yang sedang sakit, yang menantikan sewaktu-waktu terjadi goncangan. Ya, di mana sewaktu-waktu berarti saat yang mereka tidak duga, tidak sangka tiba-tiba malaikat Tuhan akan turun. Di situ kata firman Tuhan turun menggoncangkan air di kolam tersebut. Ya, jadi mereka harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Orang-orang yang sedang menantikan kesembuhan tersebut. Ya, kata firman Tuhan, karena mereka tidak tahu akan kapan goncangan Tuhan tersebut. Siapa yang lebih dulu ketika goncangan air tersebut terjadi dan siapa yang lebih dulu masuk ke dalam air tersebut, maka ia menjadi sembuh, apapun juga sakitnya. Ya, apapun juga yang dialami. Dan kata firman Tuhan, kita terkasih kata firman Tuhan di sini bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, menarik kita lihat bahwa selama 30 tahun ini bukanlah waktu yang singkat. Ini waktu yang begitu lama.
perjalanan boleh katakan ini mungkin saja ini setengah hidup perjalanan orang tersebut. 38 tahun lamanya terbaring sakit di tempat tersebut karena lumpuh. Ya, lumpuh dalam keadaan lumpuh berarti tidak bisa berjalan. Ya, waktu goncangan air terjadi, dia mungkin sudah mencoba ke sana, ke air tersebut. Alkitab tidak menunjukkan kepada kita jaraknya berapa jauh. Ya mungkin dia cukup dekat. Tetapi waktu dia sementara, kata firman Tuhan di sini, waktu sementara ia menuju ke sana, ternyata orang lain sudah lebih mendahului dia. Ya, orang lain sudah lebih dulu. Jadi karena apa? Karena orang tersebut tidak dapat berjalan. Jadi sudah cukup lama, 38 tahun terbelenggu, kakinya tidak bisa berjalan. Jadi apa yang dilakukan orang tersebut? Ya mungkin cuma duduk saja di situ. Bagaimana dengan aktivitasnya? Bagaimana dengan misalnya kebutuhan makannya? Apakah orang tersebut cuma ada di situ saja? Dan apa yang dilakukan selama waktu yang begitu lama? Selama waktu yang begitu panjang? Alkitab juga tidak memberitahukan kepada kita mengapa orang tersebut bisa mengalami sakit. Kalau kita lihat misalnya pada bagian yang lain, Yesus pernah misalnya waktu menyembuhkan orang yang dibawa digotong oleh 4 orang itu, maka kata firman Tuhan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," mengindikasikan bahwa orang tersebut sakit oleh karena ada dosa. Tapi di sini tidak diberitahukan kepada kita. Ya, jadi selama 38 tahun ini sekali lagi bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang. Tidak bisa berjalan, atau artinya juga tidak bisa bekerja, beraktivitas. Jadi sekarang dari belas kasihan orang, hidup dari belas kasihan orang lain, ya, menderita selama waktu 38 tahun lamanya. 38 tahun lamanya. Ini bukan hal, sekali lagi ini bukan hal yang singkat, tapi suatu perjalanan setengah, mungkin kurang lebih setengah perjalanan hidupnya. 38 tahun dia sudah menderita, atau artinya juga kita katakan tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Sepertinya orang ini, kalau kita lihat juga dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, Tuhan tidak ada orang. Artinya bahwa sepertinya dia sudah tidak ada harapan. Hopeless. Ya, siapa lagi yang bisa menolong saya? Siapa lagi yang bisa membantu saya? Siapa lagi yang bisa melihat atau peduli dengan saya? Tidak ada masa depan, tidak ada harapan bagi saya. Saya lumpuh. Saya sudah sekian tahun lamanya dalam penderitaan ini, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak bisa beraktivitas. Ya, kalau mungkin juga kita yang mungkin lumpuh, tapi yang terkasih, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa dikerjakan oleh orang lumpuh? Dia tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Itu artinya juga bahwa tidak akan ada masa depan bagi orang tersebut. Bagi siapa saja, ya, yang mengalami kondisi tersebut dalam kelumpuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat, sekali kita baca di dalam ayat yang ke-7, ini dapat dikatakan bagaimana kondisi secara psikologisnya. Ya, di ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus bertanya, "Mau aku sebut tidak?" Harusnya kan jawabannya ya apa tidak. Tuhan, tidak ada orang yang turunkan aku. Gitu. Artinya apa? Tuhan, selama 38 tahun saya bisa rasakan tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tidak ada yang turunkan, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang ingin lihat, maksudnya supaya ada setitik cerah harapan ke depan gitu. Masa depan kayak apa? Coba tolong dong saya ini. Saya juga ingin berjalan supaya saya ingin melakukan sesuatu. Bisa bekerja juga. Bisa kerja buat Tuhan. Karena kerja buat Tuhan terlalu manis gitu. Tapi nggak ada yang bisa. Saya hidup dari belas kasihan orang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nggak ada orang yang turunkan aku. Waktu kata firman Tuhan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Ya. Dan sementara aku menuju kolam itu, sementara berjalan, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah terlebih dahulu mendahului saya. Jadi terlambat. Kita bayangkan, orang ini 38 tahun hanya menyantikan goncangan
kolam tersebut. Tapi nggak ada orang yang bantu, nggak ada yang tolong. Betapa menderitanya gitu ya, secara tekanan. Kok nggak ada yang peduli dengan saya gitu. Tapi gimana saudara-saudara saya? Gimana ini saya? Kok nggak ada yang peduli dengan saya gitu. Saya ingin juga ditolong. Tapi ternyata bukan cuma dia, situ orang lain juga. Dan terkasih, jadi artinya mungkin orang ini boleh katakan, aduh, sudah deh, nggak ada harapan lagi, nggak ada masa depan lagi, nggak ada yang peduli dengan saya. Sudah, Tuhan, jadi siapa yang peduli dengan saya? Saudaraku yang terkasih, kita baik kepada kita semua. Itulah Tuhan datang. Ya, Tuhan tahu persis dan dicatat, ditulis oleh Yohanes. Yohanes melihat bahwa selama 38 tahun ini orang ini tidak ada harapan, tapi Tuhan datang kepada dia. Yesus datang kepada dia dan memberikan sebuah harapan pada dia. Ya, Yesus tahu persis bahwa orang ini harus mengalami sebuah harapan. Yesus hadir baginya dan membawa sebuah harapan, ya, membawa sebuah pertolongan supaya orang ini bisa kembali bangkit, ya, punya harapan, punya masa depan. Itulah sebabnya dia juga datang dari surga kepada setiap kehidupan kita. Kita semuanya ini adalah manusia yang berdosa, yang harusnya sudah tidak punya harapan. Karena kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Sudah tidak ada harapan bahwa hidup kita akan mati binasa di dalam kerajaan maut. Ya, oleh karena setiap dosa yang diperlakukan, yang dilakukan oleh setiap kita. Roma mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun. Tapi Bapa, Yesus melihat kita di dalam waktu mulai dari kitab Kejadian, dia menjanjikan bahwa akan datang juru selamat yang akan datang untuk memberikan sebuah harapan. Ya, makanya kata firman Tuhan dan juga lagu yang tadi kita nyanyikan, sebab dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan. Ya, dia datang dan memberikan hidupnya, memberikan dirinya kepada setiap kehidupan kita, supaya kita yang tidak ada harapan ini, tidak ada masa depan, akan mati binasa karena lumpuh secara rohani, tidak bisa berbuat apa-apa, akan mati dalam kebinasaan. Tapi ia datang supaya memberikan pengharapan kepada setiap kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mati dan dia menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa, hanya dia yang bisa melakukannya. Ya, supaya mereka yang semua mati secara rohani boleh kembali dihidupkan oleh Tuhan. Mereka bisa memperoleh hidup di dalam namanya. Ya, Saudara terkasih, jadi dia datang kepada orang ini, orang yang 38 tahun lamanya mengalami penderitaan, tidak dapat berjalan oleh karena situasi. Yesus sangat peduli dengan kehidupannya, bahwa ada harapan, ada masa depan. Kalau kita lihat di situ di dalam ayat yang ke-6, kita baca, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, lalu di ayat yang ke-8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Ya, jadi Yesus datang memberikan sebuah harapan kepada dia, orang lumpuh tersebut, supaya dia yang dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, ya, ada sebuah harapan kepada hidup. Kalau yang terkasih, saat pagi hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan saya dan saudara, Tuhan yang terus akan berikan harapan kepada saya dan saudara. Ya, dan harapan secara rohani itu telah dilakukan 2000-an tahun lalu di atas kayu. Dan kita sedang juga dalam masa-masa ini, masa-masa setelah kebangkitan, dan juga nanti akan masuki hari Pentakosta. Ya, selama 40 hari sesudah kebangkitan, Yesus masih tinggal, ya, untuk memberikan pelayanan penguatan dan menambahkan diri kepada para murid. Dan sesudah hari ke-40 dia naik ke surga, dan hari ke-50 hari pencurahan, yaitu hari Pentakosta. Ya, jadi kita dalam masa ini berarti memberikan sebuah harapan kepada saya dan saudara. Jadi lumpuh secara rohani ini dia datang dan untuk membereskan
setiap kelumpuhan kita secara rohani. Ya, supaya setiap kita yang tidak ada harapan ini bisa memiliki harapan di dalam namanya. Ya, kita akan coba buka ayat lagi. Mari kita lihat, ya, 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia sendiri, kata firman Tuhan, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati, yang tidak harapan, pasti akan mengalami kebinasaan di dalam kerajaan maut, ya, mati karena dosa. Tetapi kata firman Tuhan, Ia memikul dosa kita, supaya setiap kita yang tidak ada harapan ini ada harapan. Dan dengan diberikan harapan kembali, kita dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena kita menerima karya penebusannya, maka sekarang kita bisa berjalan dan melakukan setiap tugas kita, bisa beraktivitas kembali sesuai dengan apa yang Tuhan berikan perjalanan kepada kita. Loh terkasih, inilah yang dibereskan oleh Tuhan. Inilah yang dibereskan oleh Yesus. Bahwa Dia, kita, kata firman Tuhan, yang harusnya sudah mati ini, tapi Ia sendiri telah menebus dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi masalah lumpuh secara rohani dibereskan oleh Tuhan. Ya, dosa-dosa kita dibereskan oleh Tuhan, supaya kita yang harusnya mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, ya, dan mempunyai sebuah pengharapan yang mulia, bahwa kelak ketika Tuhan datang, kelak ketika misalnya waktunya tiba, ketika Tuhan memanggil setiap kehidupan kita, ada harapan yang kekal, bahwa kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia di dalam kerajaan yang mulia. Itulah yang Dia datang. Sekali mari kita kembali ke Injil Yohanes tadi, Saudara terkasih. Kita akan coba lihat lebih jauh lagi bagi setiap kehidupan kita, ya. Saudara terkasih, dikatakan bahwa orang ini selama 38 tahun lamanya dia tidak bisa bekerja, beraktivitas, ya. Dan akhirnya oleh karena apa? Kelumpuhan. Tapi Yesus datang dan memberikan sebuah harapan kepada dia. Ya, juga Tuhan tidak mau sekali lagi bagi setiap kehidupan kita untuk terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, lumpuh secara rohani, ya, lumpuh secara rohani yang akhirnya mati dalam dosa. Itulah sebabnya Dia datang, ya, Dia datang. Dan saudara yang terkasih, mari kita lihat sesudah itu. Kalau kita baca seterusnya di dalam Injil Yohanes ini, terkasih, kata firman Tuhan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia melangkah tilangnya dan berjalan. Jadi setelah 38 tahun lamanya orang tersebut mengalami penderitaan, Yesus hadir kepada dia, akhirnya harapan pun terjadi. Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa selama 30 tahun dalam penderitaan, orang tersebut itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beraktivitas. Tapi oleh karena kepedulian Tuhan datang kepada dia, maka yang terkasih, kata firman Tuhan, pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia melangkah tilangnya dan berjalan. Sekarang ada sebuah harapan ke depan, ya, ada sebuah song-song untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan ke depan. Tahu terkasih, di dalam perjalanan juga kita yang telah ditebus ini, terkadang ada kondisi-kondisi juga yang ingin menumpukan kita. Mungkin kita berkata, saya pada saat ini sudah menerima Dia, saya dibebaskan secara rohani. Tapi perjalanan, terkadang ada yang ingin melumpuhkan kita untuk kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih gitu. Apa keadaan-keadaan yang terkadang ingin melumpuhkan kita? Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, ya. Tetapi apa yang kadang ingin melumpuhkan kita, sehingga yang harusnya kita selalu kadang juga mengatakan bahwa kerja buat Tuhan terlalu manusiawi, ya, tanganku kerja buat Tuhan dan seterusnya gitu, ya. Tapi apa yang terkadang membuat kita ini dalam perjalanan sehingga kita tidak bisa boleh melihat atau bisa melakukan sesuatu yang lebih. Berarti ada keadaan-keadaan yang melumpuhkan setiap kehidupan kita. Harusnya Tuhan mengatakan kepada kita ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang begitu indah bagi setiap kehidupan kita. Rancanganku adalah rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, hari depan yang penuh harapan artinya ada sebuah rancangan bagi setiap kehidupan kita. Ya, dan mari kita meraih setiap rancangan Tuhan itu bagi kita. Jangan sampai kita tinggal dalam keadaan mengatakan sepertinya saya sudah tidak ada harapan ke depan, tidak ada masa depan. Apalagi situasi yang terjadi pada hari ini. Ya, situasi yang rasa-rasanya juga ingin melumpuhkan. Ya, sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu. Tadi kita sudah belajar, ya, aku terkasih, keadaan yang bisa melumpuhkan utamanya itu adalah dosa. Ini yang Tuhan bereskan. Ya, Tuhan bereskan di atas kayu salib supaya mereka yang lumpuh karena dosa oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, maka dibereskan supaya kita bisa memperoleh hidup dalamnya. Dan sekarang kita telah dibebaskan daripada Tuhan. Dan selanjutnya dalam perjalanan kehidupan kita ini kan terusnya masih ada langkah ke depan. Ya, dalam menantikan kedatangan Dia. Ada satu langkah yang ke depan gitu loh. Tapi terkadang juga dalam langkah kita ini ada keadaan-keadaan yang ingin melumpuhkan setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bahwa sebagaimana kata firman Tuhan, mari coba kita akan bacakan lagi ayat lagi di 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ya, Paulus dengan tegas mengatakan kepada kita, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Jadi Tuhan telah membereskan kelumpuhan secara rohani, telah dibereskan oleh Tuhan. Sesudah kita ditolong oleh Tuhan, sesudah masalah dosa kita dibereskan melalui karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kata firman Tuhan berikutnya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Berarti saudaraku yang terkasih, jangan sampai saudaraku yang terkasih, keadaan yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari lumpuh secara rohani, berikutnya harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, jangan sampai sekali lagi bahwa keadaan sekitar di mana dalam perjalanan kehidupan kita ini, setelah kita ditebus oleh Tuhan, maka keadaan itu bisa melumpuhkan kita lagi, sehingga kita tidak bisa beraktivitas. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, kita tidak bisa berkarya, kita tidak bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita ini. Bahwa tubuh ini, kata firman Tuhan, harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jangan sama lagi dengan dunia ini. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan jangan sama lagi dengan dunia ini, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Berarti, para yang terkasih, Tuhan tidak mau jangan sampai oleh karena situasi yang ada, oleh karena beban, oleh karena pergumulan atau proses kehidupan, membuat kita menjadi orang-orang yang lumpuh, yang tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya Bapak, kabar baik bagi setiap kehidupan kita, Tuhan mau datang kepada setiap kehidupan kita, Tuhan memakai setiap kehidupan kita menjadi alat bagi nama Tuhan. Apapun profesi kita, apapun yang sekarang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Mungkin pada hari ini saudara yang terkasih, ya, saudara-saudara yang terkasih sedang bergumul bagaimana mempunyai di situasi yang begitu sukar pada hari ini, yang tidak hanya dialami di bangsa tetapi seluruh dunia, yang berakibat kepada berbagai macam aktivitas. Tapi percayalah, kuatkan iman kita kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan tidak mau jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang tidak produktif, ya, membuat orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita, gitu. Ya. Tapi Tuhan mau supaya ayo bangkit gitu. Dan juga bagi setiap kehidupan kita yang mungkin merasa bahwa sepertinya sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Saya sudah sekian lama dalam seperti ini. Tuhan datang kepada saya dan saudara pada hari ini. Di dalam Dia selalu ada harapan. Di dalam Dia selalu ada masa depan. Di dalam Dia, ya, ada pengharapan yang kekal bagi setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya melalui tubuh kita ini, Tuhan mau supaya hidupmu memuliakan Allah dengan tubuhmu, dengan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita.
Ya, supaya saudara yang terkasih, nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita, menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana Tuhan bawa kita? Sekali saya katakan, saudara terkasih, beban, pergumulan atau proses kehidupan, jangan sampai itu melumpuhkan kita untuk kita mengatakan, saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa, atau tidak ada harapan bersama dengan dia. Tapi justru kita harus mengatakan bahwa, ya, dia yang telah mati bagi saya dan saudara. Ya, ia yang telah menebus saya dan saudara. Ia yang telah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Itu artinya juga ada pengharapan bersama-sama dengan dia. Mari kita buka lagi beberapa ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-58. Satu Korintus 15. Saya akan baca mulai ayat 57 sampai ayat 52. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa. Ya, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan, yang telah membebaskan saya dan saudara. Ya, yang telah membuat kita yang tadinya lumpuh secara rohani, akhirnya kita bisa melihat, saudara yang terkasih, kita dibebaskan daripada Tuhan melalui karya pengorbanan di atas kayu salib. Dan syukur kepada Tuhan, oleh karena Dia yang telah memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Dan kita yang telah diberikan kemenangan, karena itu kata firman Tuhan, karena itu dalam perjalanan kita ini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdasarkan kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, berdasarkan kepada karyanya bagi saya dan saudara, berdasarkan kepada apa yang telah dilakukan dan yang telah memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Apapun yang saudara alami pada hari, apapun pergumulan kita, kata firman Tuhan, tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Tuhan memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi orang-orang yang produktif pada saat-saat ini, menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, tubuh yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah, jangan mau digoyangkan oleh apa saja. Ini yang tadi saya katakan, keadaan-keadaan di sekitar kita, ya, keadaan-keadaan yang ada, beban, pergumulan, penderitaan, proses kehidupan tidak melumpuhkan kita untuk kita bisa lari daripada Tuhan. Tapi justru kata firman Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah. Yang berikutnya kata firman Tuhan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi giatlah selalu artinya nih, terus maju dalam Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara, setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, dimanapun kita berada, apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, kata firman Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jerih payah saya dan saudara tidak sia-sia pada hari ini. Kalau itu saya berdoa bagi setiap kehidupan kita pada hari ini, dimanapun saya dan saudara berada, saudara yang terkasih, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan, ada pengharapan di dalam Dia. Ya, jangan sampai kita membiarkan diri kita terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, keadaan-keadaan orang yang mungkin seperti orang lumpuh ini, ya, dan yang karena kelumpuhan itu membuat dia orang yang putus harapan, putus pengharapan, sudah sepertinya tidak ada harapan. Tapi Tuhan datang kepada saya dan saudara pada hari ini, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar bersama dengan Dia, selalu ada pertolongan. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Iman yang begitu kuat kepada Tuhan, iman yang begitu teguh kepada Tuhan. Tuhan, Engkau pasti selalu peduli dengan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau akan selalu dan selalu akan melihat kehidupan kami. Apapun yang kita alami pada hari ini, apapun yang saudara dan saya alami pada hari ini, dimanapun kita berada pada saat ini, mengatakan, jangan membiarkan dirimu terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang merasa bahwa sepertinya sudah tidak ada harapan. Ya, keadaan ini telah melumpuhkan saya,
Keadaan ini telah membuat saya untuk tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjadi orang yang produktif, tidak bisa menghasilkan sesuatu melalui tangan saya yang telah Tuhan berikan kepada saya ini. Tapi mari kita berkata bahwa kita berdiri teguh dan Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan, kata firman Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ada upah yang menanti bagi saya dan saudara kita. Ya, ada upah bagi saya dan saudara apa yang kita kerjakan pada hari ini. Ya, ini berita baik bagi setiap kehidupan kita pada saat ini, ragu terkasih, untuk kita tetap kuat melangkah bersama dengan Tuhan, untuk tetap teguh bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala kita. Kita akan siapkan kita hati juga pada saat ini untuk bersekutu dan seirama dengan tubuh dan darah Tuhan. Di rumah, di tempat kita masing-masing, kita dibawa untuk mengingat lagi akan besarnya cinta pengorbanan Tuhan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Salibnya, salibnya, ladang di pekerjaanmu ya Tuhan, di keluarga kami, di masyarakat, di bangsa kami, bahkan di mana saja Kau bawa kami. Hidup inilah hidup
sebelum kita hidangan dengan tubuh dan darah Tuhan, saya akan membacakan beberapa ayat sebagai landasan bagi saya dan saudara. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari angkat roti ke atas, jemaat Tuhan yang ada dimanapun kita berada. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya bahwa inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi saya dan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan ke atas, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat karya salibmu, buat pengorbanan bagi kami. Kau datang, kau mati, untuk memberikan kami harapan. Selama kau hidup, maka ada hari esok, ada harapan. Kau hidup ini tidak akan mengalami kebinasaan, kematian di dalam kerajaan maut. Tapi kami akan mempunyai hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Karena setiap kutuk hukuman dosa kami telah Kau tanggung. Engkau mati menggantikan setiap kami ya Tuhan. Di atas kayu salib kami harusnya mati, tapi Kau datang dan mati bagi kami supaya kami bisa berhidup dalam nama-Mu. Hidup di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hidup yang kita bawa saudara. Dan pada saat ini Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, dalam menantikan kedatangan kerajaan-Mu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, di setiap kehidupan umat-Mu kami supaya ada hari ini berdasarkan keadaan pengorbanan Kristus di atas kayu salib Tuhan. Berdasarkan apa yang telah Kau beri kami Tuhan. Kami berkata ya Tuhan, bahwa selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Selalu ada masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami telah percaya Tuhan, bahwa Kau punya rencana yang begitu indah bagi kami. Tuhan tidak mau supaya kami tinggal di dalam kelemahan. Tuhan tidak mau supaya kami jadi orang-orang yang tidak ada harapan ya Tuhan. Tidak ada masa depan ya Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kami melangkah, dan itulah sebabnya Kau datang ya Tuhan. Itulah sebabnya Kau datang dan berikan harapan kepada mereka yang lumpuh, supaya mereka bisa berjalan, bangkit ya Tuhan, untuk bisa berkarya, bekerja, beraktivitas ya Tuhan, supaya kami juga yang lumpuh ini Tuhan bisa bangkit, berdiri teguh dan tidak goyah Tuhan, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan ya Bapa. Karena kami tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kami tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh umat-Mu Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pengharapan daripada-Mu ya Tuhan, untuk maju melangkah bersama dengan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berdaya guna bermanfaat dimanapun Tuhan bawa kami ya Tuhan, sampai Kau datang pada kali kedua ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami syukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, buat waktu ini Tuhan, buat ya Tuhan ibadah ini Tuhan, buat kami semuanya dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga.
Iya, puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang masih sampai saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah live streaming ini, boleh memperoleh satu kekuatan yang baru lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan satu pujian, kita mau katakan kepada Tuhan, hatiku tenang berada di dekatmu. Kita sama-sama akan sepakat berdoa dengan keadaan situasi yang terjadi di atas bangsa kita. Kita berdoa buat setiap mereka yang terdampak dari setiap musibah yang akan sama-sama Sehingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu
Saya untuk memuji Engkau Bapa dalam kerajaan surga. Kami tahu kami anak-anak yang tidak selayaknya untuk di hadapan. Banyak kesalahan dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, supaya Engkau selalu mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami buat di hadapan-Mu Tuhan, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sabar, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, di setiap kami masing-masing Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berterima kasih buat firman yang disampaikan hamba-Mu. Firman-Mu adalah pelita di setiap langkah kami Tuhan. Jadikanlah firman-Mu menjadi pelita di setiap langkah kami, di setiap hari-hari kami Tuhan. Firman-Mu selalu melindungi kami di setiap apa yang kami pikirkan Tuhan, supaya menjadi berkat dan anugerah yang sudah biasa di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan, baik yang ada di asrama, yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Apapun aktivitas mereka Tuhan, Engkau selalu menyertai melindungi mereka Tuhan. Jika mereka keadaan sedih Tuhan, hiburlah mereka Tuhan. Jika mereka keadaan sakit Tuhan, jamahlah mereka Tuhan. Angkatlah mereka Tuhan, supaya segala sakit penyakit mereka Tuhan, supaya Engkau sembuhkan di dalam nama-Mu. Bapa dalam bidang surga Tuhan, kami berdua juga di tempat ini Tuhan, buat pelayanan di tempat ini. Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Engkau berikan kuasa-Mu, Engkau berikan berkat-Mu Tuhan, supaya di tempat ini kuasa-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang berada di tempat ini. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan, keluarga mereka Engkau lindungi Tuhan, supaya setiap pelayanan mereka Tuhan, Engkau selalu menyertai di setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Buat kedua juga Tuhan, Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi buat studi Tuhan, Engkau berkati semua Tuhan, supaya Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, kami pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di negara kami sekarang Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami sekarang Tuhan. Kami tidak bisa bagaimana Engkau Tuhan, tapi Engkau yang lebih tahu apa yang kami berbuat Tuhan. Engkau berkati Presiden Tuhan, Wakil Presiden, seluruh jajarannya Tuhan, sampai ke desa-desa Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan, di dalam kepemimpinan yang baik Tuhan, supaya apa yang mereka perbuat hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan, supaya mereka apa yang mereka lakukan Tuhan, mereka lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan, supaya negara kami ini Tuhan dimasukkan oleh kehendak nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga juga kami berdoa untuk pandemi yang terjadi di negara kami dan di seluruh dunia Tuhan. Kau tahu Tuhan, Tuhan yang telah bisa membebaskan itu semua Tuhan. Kami tahu Engkau yang lebih berkuasa lagi Tuhan. Segala Tuhan yang kami perlukan Tuhan, Engkau selalu mencukupkan setiap hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami, untuk para dokter, untuk para medis. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan, supaya apa yang mereka perlukan Tuhan, Engkau selalu mencukupinya Tuhan, supaya virus dan itu Tuhan bebaskan mereka dengan Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan, dan Engkau selalu menyertai di sepanjang seluruh kegiatan mereka Tuhan, aktivitas mereka Tuhan. Engkau berkati kebutuhan mereka Tuhan, Engkau cukupi Tuhan. Bapa di dalam surga juga doa untuk pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau berkati semua pelayanan mereka Tuhan. Apapun aktivitas mereka Tuhan, pelayanan-Mu bisa Tuhan semua oleh karena nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Banyak yang kami minta Tuhan, tapi Engkau yang lebih tahu apa isi hati kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar lagi akan kami berpisah-pisah di tempat ini Tuhan. Engkau berkati kami
sisi panjang hidup kami Tuhan, supaya bertemu dengan keluarga kami, berkati kami di perjalanan Tuhan, supaya Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Bapa dengan surga, inilah doa syafaat yang singkat ini di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga seluruh jemaat Tuhan GPPS Ola Gracia dimanapun berada yang telah bersama-sama mengikuti ibadah live streaming ini. Doa kami bersama, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kami berdoa dan terus berharap supaya Bapak Ibu tetap bersama dengan kami mengikuti live streaming berikutnya. Tetap percaya akan pertolongan Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang selalu berharap dan bersandar kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan menutup ibadah live streaming kita bersama. Nanti Bapak Pendeta Dewi akan berdoa. Bersyukur Tuhan kepadamu. Kami berdoa Tuhan dan berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mengetahui mengenal kami semuanya Tuhan yang ada Tuhan. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus berlimpah-limpah bagi kami. Untuk menjadi orang terus kuat, kokoh, teguh di dalam yang percaya kepada Tuhan. Ada tantangan ya Tuhan, ada badai atau apa saja, Tuhan yang akan menolong. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar setiap seruan doa kami Tuhan kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau yang memberkati kami dalam langkah kami, perjalanan kami Tuhan. Ada esok dan seterusnya, Tuhan yang memimpin kami, menuntun kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami akan hari ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, dan berkat-Mu boleh menyertai kami semua. Jemaat yang dimana dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, Aku akan berkati seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagi kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan memberikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal yang menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kita yang percaya dan berkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat
pagi, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah kita yang berikutnya. Amin.